Baik, rekan-rekan calon P3K, nanti ada beberapa mekanisme dalam penyampaian. Nanti untuk bertanya, mohon Bapak Ibu calon P3K untuk menggunakan fitur raise hand. Jadi nanti kami akan memilih yang mau bertanya itu menggunakan fitur raise hand. Terus untuk bertanya, mohon disebutkan nama jelas dan formasi calon P3K-nya. Terima kasih. Baik, selanjutnya acara akan dibuka. Mangga silakan Pak Yusak sebagai moderator. Ya, terima kasih Pak Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mamalah amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya telah memberikan hidayah dan nikmat sehingga kita dapat bertatap muka melalui media virtual ini dalam sehat walafiat. Tak lupa marilah kita sanjungkan salawat serta salam kita kepada Nabi Bana wa Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang ini. Semoga kita diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan BKPSDM, Bapak Dr. Haji Kurniawan AK-CA. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Data dan Informasi Kepegawaian. Untuk pertama-tama untuk rundown acara ini, yang pertama itu sambutan dari Kepala Badan dan kemudian sambutan juga dari Kepala Bidang, dan kemudian nanti ada materi oleh pejabat fungsional, dan yang terakhir tanya jawab dan tutup. Dan untuk yang pertama sambutan dari Bapak Kepala Badan BKPSDM kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Yang kami hormati rekan-rekan tim teknis pemberkasan P3K tahap 2 BKPSDM Kabupaten Ciamis. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu peserta Zoom meeting pemberkasan P3K tahap 2 guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan kita semuanya pada kegiatan persiapan pemberkasan untuk P3K Guru tahap kedua. Salawat serta salam semoga selamanya tercurah limpah pada junjungan Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'atnya, dan kepada kita yang tentunya selalu taat dan setia kepada ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin, amin. Mudah-mudahan maghfirah selalu diturunkan untuk kita semuanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya ucapkan selamat pagi dan selamat kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah dinyatakan lulus untuk P3K Guru tahap kedua di pemerintah Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah yang lulus itu sejumlah hampir 705 orang. Kita tentunya patut bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah kita diberikan kepada kita semuanya. Karena Bapak Ibu semuanya melalui proses seleksi yang sangat ketat dan dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Untuk itu, marilah kita bersyukur, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjalankan tugas dengan baik. Amin. Sebelumnya, mohon izin saya untuk memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semuanya. Nama saya Rifki Arifin. Saya kemarin per tanggal 21 Januari 2022 melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Pegawai di BKPSDM. Alhamdulillah, mudah-mudahan tugas dan amanah ini bisa saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Tentunya perlu dorongan dan dukungan serta kerjasamanya, dan yang terpenting doanya dari Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk terkait teknis pemberkasan guru P3K tahap 2, sebelumnya Bapak Ibu harus tahu dulu aturan-aturan yang mengatur tentang teknis P3K. Pada saat ini akan saya sampaikan beberapa aturan yang terkait dengan teknis P3K. Yang pertama yaitu adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Kemudian PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian ada Permen PAN RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Dan Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K. Mungkin itu secara garis besar terkait dengan aturan-aturan teknis yang mengatur tentang P3K. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu sekarang sudah sampai pada tahap penyerahan persyaratan administrasi. Menurut sesuai Perka BKN Nomor 1 Tahun 2019 bahwa memang pengangkatan menjadi calon P3K itu dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu mulai dari pemanggilan, kemudian yang kedua penyerahan persyaratan administrasi, kemudian yang ketiga pemeriksaan kelengkapan, yang keempat penyerahan untuk nota usul, penyampaian nota usul penetapan nomor induk P3K, yang kelima penetapan nomor induk P3K, dan yang keenam keputusan penetapan nomor induk P3K. Pada saat ini Bapak Ibu sedang mempersiapkan terkait dengan pemeriksaan, terkait dengan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk usul penetapan NIP P3K. Nah, perlu kami sampaikan di sini memang ada beberapa persyaratan yang perlu dilengkapi oleh Bapak Ibu semuanya. Yang pertama itu harus ada pas foto terbaru dengan pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Kemudian yang kedua, ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Kemudian yang ketiga, daftar riwayat hidup DRH yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai. Yang kelima, harus ada surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai, yang berisi tentang tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat.
Nah, yang selanjutnya yaitu harus ada surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Indonesia. Kemudian ada surat keterangan kesehatan jasmani rohani yang dikeluarkan dari dokter yang berstatus PNS, dan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kami di sini berharap mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengisi semua persyaratan yang dibutuhkan untuk usul penetapan NIP P3K. Nanti secara teknis bisa disampaikan oleh tim dari BKPSDM untuk menjelaskan secara teknis terkait dengan persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan terkait gambaran untuk proses pemberkasan usul NIP P3K tahap kedua guru. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kelancaran, kemudahan, dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberian Informasi atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya yaitu langsung ke pemateri oleh pejabat fungsional. Kami aturkan Bapak Supriyatna, Esa, dan juga Pak Dedi. Baik, tes, ada suaranya? Tes, ya. Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian dan Informasi Pegawai yang saya hormati, para tim teknis khususnya untuk fasilitasi NIP, ya, NIP P3K yang saya hormati, dan perwakilan dari Dinas Pendidikan yang saya hormati, Pak Kosim, ya. Salam sejahtera untuk kita semua, dan para pejuang NIP P3K yang saya hormati. Saya yakin informasi terkait pengisian DRH itu rekan-rekan sudah mengetahuinya, baik dari kami secara langsung berkontak dengan media sosial ataupun dengan rekan-rekan yang kemarin lulus tahap pertama. Mungkin saya yakin sudah gambaran umumnya sudah pada mengerti. Namun yang jadi catatan untuk dalam hal pengisian itu harus benar-benar teliti untuk para Bapak Ibu, ya. Jadi setiap kesalahan kecil harus diminimalisir, karena kemarin ada yang terlewat dan revisi. Nah, kami kemarin pengalaman kemarin tahap pertama itu banyak sekali revisi. Mudah-mudahan karena waktu yang kita untuk tahap 2 itu paling lambat itu 4 Februari kalau nggak salah. Nah, itu mudah-mudahan tidak ada lagi revisi. Jadi berkas-berkas mohon diteliti kelengkapan, baik itu surat keterangan honor di masing-masing instansinya, yang ada disiapkan, yang tidak ada jangan diada-adakan. Jadi berkas dokumen itu seadanya Bapak Ibu, karena tiap masing-masing peserta itu pasti beda-beda, baik tahun kerjanya, secara kontinunya, secara perlakuan di instansinya. Jadi mohon dokumentasi diteliti dengan baik, terus jangan dipermasalahkan untuk foto, sering bertanya, Pak harus pakai baju apa? Pakai baju itu yang penting rapih, latar belakang merah. Nah, itu jangan jadi hal-hal kecil diperdebatkan, yang penting untuk dokumentasi yang sifatnya memang sangat diperlukan, ijazah, S1-nya disiapkan, terus SKCK pertanggalnya disiapkan. Jadi gitu Bapak Ibu. Nanti pengisian secara teknisnya akan digambarkan, akan dipaparkan nanti sama Pak Dedi sebagai analis kepegawaian yang akan menjelaskan nanti cara pengisian detailnya untuk penulisannya,
titik komanya, dan yang ada 5 poinnya itu harus dilihat lagi, itu ada typo-typo perkataannya. Nah sekarang harus bisa lengkap, soalnya pengalaman dari tahap pertama itu istilahnya jangan rusuh ya, ulah rusuh tepuguh, akhirnya nanti salah. Nanti kita yang memperbaikinya kasihan nanti Pak Dedi sebagai tim teknisnya dan rekan-rekan. Jadi gitu Bapak Ibu, dipersilahkan nanti ada sesi tanya jawab secara gamblang, tolong diperhatikan nanti cara pengisian terutama DRH. Untuk saya yakin untuk tes kesehatan sebagian udah selesai, sebagian udah ada yang selesai. Nanti bisa ditanyakan, kalau yang belum selesai nanti berapa orang, nanti kita minta informasinya. Untuk itu nanti silakan Pak Dedi untuk memaparkan dan gambaran umumnya mengenai teknis pengisian khususnya DRH. Itu DRH sangat penting sekali. Jangan sampai nanti gagal gara-gara hanya hal kecil di DRH tulisannya. Baik, silakan waktu dan tempat Pak Dedi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya di sini akan menjelaskan tentang tata cara pengisian DRH. Berikut berkas-berkas apa saja yang harus diunggah atau diupload ke aplikasi SSCSN. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang tata cara dulu. Saya kan tidak secara semuanya dibahas, mungkin secara intinya aja, soalnya kan untuk tahap 2 ini sudah berpengalaman, artinya sudah mendapatkan informasi yang biasa biasanya dari tahap 1. Nah ini saya poin untuk yang ada poin-poin ini mungkin saya terangkan tentang ini yang banyak jadi permasalahan itu antara di nama misalkan ada gelar atau di mana, atau misalkan namanya berbeda dengan KTP, itu tidak jadi masalah. Yang penting nama yang dimasukkan yang di sini itu nama sesuai ijazah terakhir. Ijazah terakhir itu apa? Ijazah yang digunakan atau misalnya ijazah sarjana. Nah, di sini kan ada gelar depan, gelar belakang, kemudian ada kabupatennya di sini. Nah, ini namanya, nah ini di sini nama yang ada ini nama sesuai ijazah. Jadi tolong diperhatikan juga jangan sampai salah penginputannya. Karena apa? Karena nama di sini tuh nama yang akan nanti tercantum di SK nomor induk P3K. Nah ini misalkan gimana caranya nih namanya berbeda sama KTP, di KTP-nya dicantum gelarnya itu tidak jadi masalah. Yang penting penulisan nama di sini, nama kolom ini itu tanpa gelar. Nah ini nama sesuai, ini nama di sini kan nama yang sesuai ijazah yang dulu dimasukkan, ini di sini tanpa gelar untuk penulisan gelarnya di bawah. Nah terus juga untuk penulisan gelarnya itu gelar apa? Gelar yang dijadikan sebagai syarat untuk formasi. Jadi misalnya apabila Bapak Ibu mempunyai 2 gelar atau pernah 2 kali kuliah, itu gelarnya itu yang digunakan waktu formasi. Misalkan gelarnya itu Bapak Ibu punya SPD, yang satunya punya SE. Nah itu yang lulusnya itu dia menggunakan SPD, yang di sini yang dimasukkan yang SPD, yang SE-nya tidak. Kemudian gimana misalkan kalau kita sudah pernah kuliah di S2. Nah ini di sini untuk gelarnya itu yang dimasukkan cuma dan hanya S1, yang S2-nya tidak boleh dimasukkan. Nah ini terus ada tempat lahir. Nah untuk pengisian tempat lahir yang dimasukkan itu kabupaten kota, tidak boleh menggunakan kecamatan. Nah ini di sini. Terus jangan lupa juga ini tempat lahir juga, kemudian status. Nah bagaimana misalnya terus ada statusnya berbeda sama dengan KTP. Nah status yang dimasukkan ini status yang terakhir, walaupun berbeda sama KTP itu tidak jadi masalah. Terus ini domisili di sini domisili terakhir, istilahnya domisili paling terbaru, walaupun berbeda dengan KTP tidak apa-apa, yang penting domisili pada saat ini, pada saat mengisi DRH. Terus, nah di sini ini hobi bisa, terus alamat domisili sudah, kemudian data pendidikan. Nah ini untuk data pendidikan sini yang digunakan data pendidikan itu di data pendidikan itu yang dimasukkan itu kategorinya sekolah dasar,
SLTP, kemudian SLTA, kemudian terakhir. Jadi tingkatannya itu tingkatan SLTP, SLTA, sama sekolah dasar, SLTP, sama SLTA. Nah, kemudian yang terakhirnya baru dimasukkan. Untuk kursus itu opsional, tidak dimasukkan juga tidak mengapa. Terus misalnya untuk, nah ini untuk riwayat pekerjaan, walaupun di sini opsional, cuma karena P3K dulu pernah mengajar atau mempunyai pekerjaan atau pernah yang dimasukkan ini hanya cuma pengalaman kerja SK awal sama SK akhir. Nah ini yang dimasukkan itu riwayat pekerjaan itu yang dimasukkan cuma SK awal sama SK akhir. Soalnya kenapa kalau dimasukin semua ini tidak akan muat, gitu kan, banyak ini ya. Nah terutama untuk pemberkasannya tetap dari semua SK dikumpulkan. Cuma untuk riwayat pekerjaan yang menggunakan itu SK awal sama SK akhir aja. Seadanya, jangan dibuat-buat, gitu kan. Terus tanda jasa juga bebas, opsional, kemudian prestasi, opsional juga, tidak diinputkan juga tidak jadi masalah. Kemudian istri, suami, di sini masukkan juga. Nah, terus misalkan anak, semuanya masukkan. Gimana kalau misalnya kalau sudah bercerai, walaupun sudah bercerai, dimasukkan juga. Misalnya kita, soalnya kita mempunyai anak, gitu kan. Nah, ini statusnya bisa masukkan, orang tua kandung dimasukkan juga, saudara kandung dimasukkan, bapak ibu mertua dimasukkan juga. Nah, ini untuk tamat-tamanya semua. Nah, ini terus ini ada pemasukan, ini surat berdasarkan dari surat kesehatan. Ini ada surat kesehatan kepolisian, SKCK, kemudian ada surat bebas nafkah di sini. Terus ada surat keterangan sehat jasmani. Nah, untuk memasukkan surat keterangan jasmani dan rohani, dua-duanya dimasukkan dipisah menggunakan tanda garis miring. Nah, garis miring. Terus untuk yang penulisan dokternya, kalau bisa jangan sama gelarnya di sini. Jadi misalkan Suparjo langsung aja Suprapto ini, nama dokternya tanpa gelar. Jadi GR-nya tidak dimasukkan. Terus semuanya, nah setelah semuanya beres, nanti ada muncul, ada DRH. DRH itu dua jenis, ada DRH perorangan sama DRH riwayat. Kemudian contohnya untuk DRH-nya itu, nah ini contoh untuk DRH, ini untuk DRH perorangan. Nah, setelah di-download, kemudian di-print, kemudian jangan lupa ditulis tangan menggunakan tinta hitam. Nah, ini contoh ininya benar. Jangan sampai kejadian sama tahap 1 banyak setelah diunggah di SSSN itu ternyata ininya banyak yang kosong. Ini tolong untuk diingat juga untuk pengisian ini. Jangan sampai lupa. Setelah kedua-duanya di-download, kemudian ditulis, kemudian di bawahnya juga dikasih materai, di bawah di sini. Kemudian setelah itu di-scan, menggunakan scan, tidak boleh menggunakan cam scanner, kemudian digabungkan menjadi satu file. Jadi untuk daerah itu tadinya 2 file menjadi 1 file. Nah, kemudian untuk yang lainnya, ini contoh-contohnya, ini contoh ijazah, contoh transip. Nah ini waktu scannernya harus full semua, misalkan ukurannya 4, scannernya juga harus menggunakan ukuran 4, jangan sampai format transipnya atau ijazahnya F4 di-scan menggunakan A4 jadi terpotong. Nah ini ijazahnya juga sama. Nah khusus bagi yang mempunyai sertifikat pendidik kemudian menjadi penambah nilai di nilai kemarin waktu tesnya menjadi 500, dilampirkan juga sertifikat pendidiknya. Ijazah dilampirkan sama sertifikat pendidiknya. Tapi bagi yang sudah lulus kemudian sertifikat pendidiknya tidak menjadi nilai 500, tidak mempunyai afirmasi nilai, itu sertifikat pendidiknya tidak usah dilampirkan. Nah ini untuk surat lamarannya. Nah ini jangan lupa juga itu untuk surat lamaran ditulis juga yang akan ditujunya itu melamarnya kemana. Misalkan harus komplit sebagai guru hari pertama, guru kelas SDN 2 Rancah di kecamatan apa. Jangan sampai misalkan SDN 2 Marga Jaya ini tidak tercantum kecamatannya. Soalnya untuk Marga Jaya itu dia mempunyai 2 kecamatan, Kecamatan Sukadana sama Kecamatan Pamarican. Jadi di sininya itu harus jelas. Nah, ini untuk nanti, soalnya ini sebagai dasar nanti untuk penetapan nomor induk P3K muncul unit kerja terkait ini.
Kemudian jangan lupa juga kemudian dikasih materai tanda tangan. Kemudian ini surat pernyataan yang 5 poin dikasih materai dan tanda tangan. Ini untuk surat kesehatan jasmani dan rohani wajib 2 lembar. Nah, ini surat jasmani 2 lembar dan wajib berkas yang asli. Kemudian surat kesehatan nafja wajib 2 lembar. Jangan sampai terjadi yang uploadnya cuma 1 lembar. Jadi yang bebas narkotik itu surat keterangan dokternya bahwa tidak menggunakan nafja, kemudian poin-poin apa saja yang ditesnya, dan ini semua itu harus hasil pemeriksaannya itu negatif, tidak boleh ada satupun yang positif. Kalau ada satupun yang positif bisa dikonsultasikan sama dokter pemeriksanya. Kemudian untuk SKCK ini sama SKCK juga, untuk penulisan nomornya ini SKCK Yanmas. Nah, setelah semuanya diunggah, semuanya tuh tolong untuk dilihat lagi, jangan sampai terjadi kesalahan. Seharusnya SKCK yang dimasukkannya DRH, seharusnya berkasnya DRH yang dimasukkan bebas nafja. Terus untuk pemasukan foto juga harus yang seperti ini untuk fotonya, jangan sampai terjadi ini. Nah, kalau terjadi fotonya ini harus di cropping, jangan sampai melebar. Nanti untuk di nota usulnya yang dikirimkan ke backend, nanti formatnya jadi gini, jadi jelek gitu kan. Jadi untuk foto itu harusnya yang sudah di cropping sesuai ukurannya 4x6. Nah, kemudian setelah itu, nah jangan lupa juga nanti untuk diakhiri. Jadi untuk tahap 2 itu batas akhirnya itu 4 Februari. Nah, ini tolong untuk diingat juga. Tolong misalkan untuk diingat juga, saya berkali-kali jangan sampai kelewatan. Soalnya kalau lewat dari tanggal 4, nanti munculnya itu bukan pengisian daerah lagi, munculnya itu bahwa Anda itu dianggapnya mengundurkan diri. Nah, itu tolong untuk diperhatikan juga ini. Mungkin saya nanti tanggal 4 akan memantau siapa saja yang belum mengisi daerah, siapa saja yang belum mengakhiri proses. Itu jangan sampai kelupaan. Gitu. Ya mungkin secara sekilas dari saya cuma segitu aja. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang akan menanyakan terkait apa yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Dedi. Bisa nanti untuk teknisnya Pak enggak? Oh sini silakan, di sini ada Pak Riki Mardiana ya, Mardiansyah. Enggak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu nama saya Neneng Sri Mulyati, formasi bersama Pak Riki Mardiansyah. Kebetulan Pak saya berada di sekolah. Kebetulan formasi saya di SMP Negeri 1 Panjalu dan Bapak Riki di SMP Negeri 1 Ciaur Getih. Yang ingin saya tanyakan Pak, kebetulan SK saya dan teman-teman untuk 2022 per tanggal 1 Februari. Nah, untuk pengisian di aplikasi akun SSCN, apakah saya harus mengisi tanggal SK yang terbaru atau per 31 Januari 2022, Pak? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Mau langsung dijawab atau bagaimana Pak Dedi? Atau Pak? Langsung aja langsung. Oh langsung. Silakan. Ya. Untuk pengisian di riwayat pekerjaan itu berdasarkan SK. Jadi berdasarkan SK awal sama SK akhir. Nah, untuk tanggal-tanggalnya juga itu berdasarkan yang ada tercantum di sana. Jadi jangan sampai misalnya ternyata Pak bagaimana kalau saya itu akhirnya itu SK akhirnya itu sampai tahun 2022 Juli. Nah, itu apa adanya saja masukkan di sana itunya. Jadi soalnya sekarang itu masih belum misalnya definitif sebagai P3K, jadi masih honor.
Jadi yang tercantum yang ada di SK itu masukkan aja gitu, seadanya gitu. Ya, mungkin gitu Bu. Gimana Lagi? Bu untuk penjelasannya? Ya, mungkin silakan ada lagi dari yang lain dari Bapak Ibu untuk hal-hal terkait teknis. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Pak Egi itu. Silakan Pak Egi Permana. Coba. Regi Permana SMP1. Siap, silakan. Bang apa Egi? Unmute dulu. Unmute dulu. Milik dia. Jadi tanyakan nama Rana pertanyaannya jadi Yang lainnya di mute dulu. Silakan Pak Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Wabarakatuh. mau bertanya Pak, untuk hard copy-nya nanti untuk pemberkasan yang ke kabupaten tuh, kalau menyarankan kan perorangannya Pak, apakah tetap perorangan atau bisa kalau ada yang mau menitipkan untuk hard copy yang dikumpulkan di kabupaten bisa diterima atau enggak Pak, tetap harus perorangan? Itu aja Pak, mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Egi, terima kasih pertanyaannya. Untuk soft copy itu kami telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Jadi dititipnya di Dinas Pendidikan, Pak. Nah, nanti teknisnya untuk pengaturan apakah perorangan itu nanti di Dinas Pendidikan. Nanti kebetulan ada Pak Kosim, nanti bisa koordinasi ditanyakan. Nah, di situ tidak langsung ke BKPSDM, nanti diverifikasi di Dinas Pendidikan, dikoordinasi. Di sana sesuai tahap 1 juga udah di sana Pak pemberkasannya, soft copy-nya. Jadi soft copy sama hard copy-nya biasanya di Dinas Pendidikan dulu Pak, di data, nanti kedetek siapa yang belum dan siapa yang sudah. Nanti ada Pak Kosim perwakilan dari Dinas Pendidikan nanti bisa menjelaskan. Mungkin itu Pak. Iya jelas mungkin Pak ya. Ya sebelumnya terima kasih, mohon maaf Pak Kosim, selamat datang. Tadi lupa saya. Pak Kasubag Kepegawaian ya. Silakan ada lagi Ibu Saidah Banjarsari ya. Untuk penamaan di ini ada yang BKPSDM CPNS apa ini ya? Bisa diganti pakai nama Pak Bu. Jadi jangan pakai nama sekolah atau apa, jadi biar kita jelas itu. Silakan Ibu Saidah ya Banjarsari. Ibu Saidah Banjarsari. Di-unmute Bu, bisa dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak mau bertanya tentang keluarga yang sudah meninggal Pak. Itu dimasukkan KTP-nya? Nomor KTP-nya atau tanggal lahirnya? Tidak usah Bu, kalau udah meninggal tidak usah, dikosongkan saja. Dikosongkan saja? Di status namanya. Di status. Namanya dicatat, tapi statusnya Gimana Pak? Untuk yang keluarga meninggal itu dimasukkan nama, misalkan orang tua kita meninggal, namanya dimasukkan, untuk penulisan NIK sama nomor kakaknya bisa menggunakan angka 0, kemudian nanti di statusnya itu menggunakan meninggal gitu. Gitu Bu Saidah. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, udah jelas ya. Kemudian dilanjut
Ibu Titik 1 Kecamatan Panumbangan. Titik, Bu Titik silakan. Ibu Titik. Ibu Titik. Panumbangan. Silakan Bu, tinggal udah di-unmute ya. Mangga Bu Titik. Bu Titik, silakan. Kepencet tuh, pilih kepencet. Sudah bisa terdengar, Pak? Ah, udah, sip. Mangga biasa Bu. Saya mau bertanya, kalau misalkan SMA-nya beralih fungsi menjadi SMK, nanti di berkas hard kopinya gimana, Pak? Apakah dilampirkan surat keterangan atau bagaimana, Pak? Di penulisan ini Bu, untuk tingkat pendidikan. Kalau untuk tingkat pendidikan dulunya namanya SMA, berarti kan yang ada aja, berarti kan dulu namanya SMA, berarti menggunakan ijazah SMA yang dulu, gitu. Ya, Pak. Nah, jadi menggunakan, jangan menggunakan data sekarang, soalnya kan dulu waktu ibunya menggunakan datanya SMA dan ijazahnya keluar, nah itu yang digunakan, gitu Bu. Jadi nanti di riwayat pendidikannya untuk SLTA-nya berarti nama SMA sesuai dengan yang tercantum pada ijazah. Ya, untuk nanti berkasnya Pak yang dikirimkan kan dilegalisir gitu Pak. Apakah dilampirkan surat keterangan beralih fungsinya atau bisa Bu, bisa. Kalau misalnya ada surat keterangannya bisa dilampirkan. Ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Salam. Ya. Selanjutnya ada Bu Jajang ya. Oh, Pak Jajang atau Ibu Isa. Bu Jajang ya. Silakan Pak Jajang. Ya, Pak. Ini Pak, saya mau nanya di surat keterangan sehat ya Pak. Kan di satu nama teh ada gelaran, tapi di nama yang lain nggak ada gelaran gitu. Boleh nggak Pak terus diperbaiki lagi? Untuk yang pencantuman gelar itu bebas, nggak apa-apa Pak. Yang penting namanya. Yang penting namanya. Oh, berarti yang nggak ada gelaran juga nggak apa-apa gitu Pak, yang satunya gitu kan ada dua macam. Nggak apa-apa. Oh, Nggak apa-apa Pak. Terus di surat lamaran Pak, kan masih simpang siur ya Pak. Kebetulan tadi saya agak terlambat, mohon maaf ya Pak. Yang saya kan nggak ada gelarnya, tapi katanya harus ada gelarnya, itu jadi yang benarnya yang mana gitu Pak, di lamaran sama SKCP surat pernyataan. Tidak apa-apa, yang tidak ada gelarnya juga tidak apa-apa. Jadi kalau sudah mah nggak apa-apa gitu ya Pak ya. Ya itu kan yang penting nama Bapak Ibu itu benar. Jadi kalau misalkan Pak Ali I-nya itu pakai Y atau I itu harus benar. Nah, itu. Kalau masalah gelar jangan dipermasalahkan. Oh iya Pak. Ya makasih Pak. Lanjut. Bagaimana, jelas ya? Ya, selanjutnya ada Ibu Bu Mira. Mira Sumirat, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya, di riwayat pekerjaan itu kan ada SK, di dalamnya ada tanggal mulai dan tanggal selesai, itu gimana Pak maksudnya? Jadi untuk di riwayat pekerjaan biasanya kan di SK itu kan ada misalkan mulai bekerja, tanggal mulai bekerja, misalkan kalau saya itu pernah saya melihat itu tentang per semester, jadi tergantung di SK-nya. Jadi di SK itu kan ibu bekerja dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, biasanya tercantum di SK. Biasanya itu per tahun pelajaran, ya kan? Itu tergantung. Jadi saya tidak bisa menyatakan yang mana yang benar sesuai aslinya. Kalau aslinya ternyata tercantum itu, ya tulis apa ada yang sesuai asli Bu gitu. Jadi untuk ini tanggal mulai sama tanggal belajarnya itu tidak dibuat-buat. Jadi berdasarkan bukti fisik gitu. Nah, tiap orang itu beda-beda.
tergantung yang tercantum di dalam SK. Gitu, Bu. Bisa dimengerti, Bu Mira? Ya. Pak Indra? Pak Indra, silakan. Pak Indra Kurniawan, mangga Pak. Pak Indra. Unmute dulu. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Kurniawan dari Kecamatan Jatinegara, Pak. Ini saya mau bertanya tentang pertama yang untuk ijazah SD, nanti kayak ijazah SD sama SMP itu untuk pemberkasan fisiknya kan nilainya itu kalau yang dulu tidak sama di belakangnya gitu, itu harus dilampirkan tidak Pak yang nilainya. Terus yang kedua, nama ijazah yang khusus yang saya itu di ijazah terakhir itu dulunya saya diisi nama kecamatan, jadi bukan Ciamis, berarti harus mengisi tetap kabupaten apa gimana Pak? Nah, terus yang ketiga tadi kata Pak Dedi disampaikan bahwa SK akhirnya itu harus sesuai dengan SK yang ada di sekolah masing-masing gitu. Sedangkan untuk di sekolah di saya itu di SK itu tidak ada SK dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nama untuk yang terakhirnya itu di SK 2021 itu berarti tanggal akhirnya itu tanggal berapa Pak gitu. Terima kasih Pak, itu pertanyaan. Untuk ijazah SD itu kan biasanya satu paket Pak, walaupun memang penilaiannya terpisah, itu satu paket, jadi memang harus dua-duanya. Jadi ada SCTB, ada surat keterangan nilai. Jadi dua-duanya. Untuk terkait tadi untuk nanti SK nanti terangkan Bapak Dedi, untuk ijazah itu harus dua-duanya, harus ada. Iya. Untuk SK berarti isi SK-nya itu apa Pak Indra? Karena SK mengajar, penugasan mengajar. Nah itu awalnya biasanya kan ada tanggal, ada penulisan tanggal. Itu tanggalnya tanggal berapa yang titik mangsanya? Yang terakhir itu kan per tanggal 12 kemarin Juli kalau nggak 2021, tapi tidak ada tanggal akhirnya gitu Pak. Nah itu kemungkinan kalau yang Juli itu berdasarkan per semester kalau nggak salah itu. Jadi hitungannya per semester aja. Oh per tahun. Berarti dari Juli sampai ke Juli lagi. Ya gitu, berarti Juli 2022 gitu Pak, ya nggak apa-apa gitu. Nah nggak apa-apa seadanya. Misalnya kalau di ijazah tidak tercantum, berarti kan dibikin SK-nya itu titik maksanya berarti kan pas waktu saat membuat SK Juli 2021, berarti kalau setahunnya itu berarti sampai Juli 2022, itu nggak apa-apa gitu. Kalau yang tulisannya tidak tercantum, kecuali yang kalau ada titik mangsanya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, nah itu masukkan sesuai dengan SK itu. Gitu. Jadi mungkin tiap SK bisa berbeda-beda tergantung yang produk mana yang SK-nya. Biasanya kalau cara SK itu ada gitu. Ya mungkin gitu aja Pak Indra. Itu jangan terlalu dipersoalkan untuk itu. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Silakan selanjutnya Pak Beni. Pak Beni. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Beni dari formasi di SD Pak, di Kecamatan Raja Desa. Mau bertanya tentang pengisian DRH untuk Bapak dan Ibu mertua Pak. Bapak mertua saya sudah meninggal, lalu ibu mertua saya sudah menikah lagi dan punya kakak baru bersama suaminya yang baru Pak, seperti itu. Apakah nanti saya di pengisian memasukkan nama Bapak mertua yang sekarang atau yang sudah meninggal? Itu pertanyaan yang pertama Pak. Yang kedua, kemarin saya mencoba memasukkan nama Bapak mertua yang sesungguhnya yang sudah meninggal, NIK-nya dikosongkan, NIP-nya dikosongkan, lalu di pekerjaan saya coba memasukkan Pak, waktu beliau meninggal itu masih aktif sebagai PNS, sebagai kepala sekolah, tapi pilihannya tidak ada.
pas dicari PNS tidak ada Pak, tidak muncul. Lalu saya coba masukkan sembarang saja, pegawai negeri sipil Pak, gitu dimasukkan lah, itu bisa. Nah itu saja Pak pertanyaannya ya, dua. Yang pertama memasukkan nama bapak mertua yang mana, yang kedua untuk identitas mertua kalau saya memasukkan yang sudah meninggal itu harus seperti apa, begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Beni. Baik, ini untuk memasukkan bapak sama ibu mertua, jadi memasukkannya itu walaupun sudah meninggal itu masukkan gitu kan. Nanti pemasukan soalnya kan berarti kan punya istri, bapak punya istri. Nah istri itu punya orang tua. Nah yang dimasukkan itu bapak mertua, bapak ibu mertua itu yang itu. Oh iya. Ini orang tua aslinya, bukan yang Jadi, sekarang. Kalau yang sekarang kan beda gitu kan. Berarti kan bukan yang ahli kalau sekarang. Nah, walaupun statusnya meninggal, berarti dimasukkan nanti statusnya meninggal. Nah, ini untuk pemasukan pekerjaan, kalau sudah meninggal, berarti kan itu bukan PNS lagi, gitu kan. Oh iya. Itu jangan memasukkan PNS lagi, gitu. Yang penting datanya itu yang wajibnya itu, ini kan kosong, bisa aja pakai 0, berarti nama sama statusnya. Itu yang penting. Iya. Nah, ya. Siap. Ya, bisa siap. Baik Pak. Iya, sama-sama. Baik Pak, insya Allah Pak, siap. Ya, sama. Terima kasih Pak. Ayo, sama. Banjar Anyar. Oke, Banjar Anyar, Korwil Banjar Anyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Imas Maesaro dari SD 5 Banjar Anyar. Ini dari Korwil Banjar Anyar. Mau bertanya Pak, untuk di pengisian yang di daerahnya kan SK awal dan akhir. Kalau untuk yang dilampirkan ke disdiknya nanti itu dari awal sampai akhir atau hanya awal akhir saja Pak? Seperti itu. Dan satu lagi Pak, untuk pengepinan DRH harus F4 atau A4 saja Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Untuk riwayat yang diinputkan di dalam daerah itu cuma riwayat awal sama akhir. Terus yang diupload juga riwayat awal sama akhir. Jadi tidak usah semuanya. Soalnya kenapa? Kalau semuanya dimasukkan itu mempunyai kapasitas yang besar, pasti tidak masuk. Nah untuk pemberkasan, untuk di bukti fisnya itu karena setiap calon P3 itu mempunyai SK-nya itu tetap dikumpulkan sebagai buktinya gitu Bu. Ya bisa dimengerti ya Bu. Pembacaan teks Pancasila diikuti seluruh pegawai. Pancasila. Ibu Korwil Banjar Anyar sudah paham, mengerti? Langsung Pak Holis. Pak Holis. Pak Holis silakan. Di-unmute dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Holis dari Cijengjing Pak. Untuk pertanyaan mengenai pengisian riwayat pekerjaan di pejabat penanda tangan, apakah jabatannya atau nama orangnya Pak? Terus satu itu Pak. Yang kedua, yang kalau seandainya pindah tugas sekolah yang pertama atau yang sekolah yang kedua, apakah SK dari awal di sekolah pertama dan SK terakhir di sekolah pertama, atau ditambah lagi dengan SK yang awal yang pertama di sekolah kedua dan SK terakhir di SK yang kedua. Itu saja barangkali Pak. Untuk sekali lagi, jadi pertanyaannya di pejabat penanda tangan dan di riwayat pekerjaan, nama jabatannya atau nama orangnya? Iya, itu Pak.
Terima kasih. Sama-sama Pak. Mungkin saya pertama akan menyampaikan tentang ini, tentang riwayat pekerjaan. Ini dari tadi ternyata kebanyakan itu menanyakan tentang riwayat jabatan. Padahal kalau menurut saya itu riwayat jabatan itu bukan sesuatu hal yang penting. Yang penting ada. Yang penting ada. Ya, jadi untuk riwayat pekerjaan itu otomatis, soalnya kenapa? Kalau misalkan calon P3 itu dia sudah bekerja. Terus gimana yang pindah-pindah? Berarti mulai misalkan Bapak mulai bekerjanya itu tahun 2010. Kemudian terakhirnya itu 2022, berarti sekarang. Terus Bapak mengajarnya di 2 sekolah, misalkan 2010 di sekolah misalnya di Kecamatan Cimargas, terus terakhirnya di Kecamatan Ciamis. Nah, itu berarti yang awalnya itu yang 2010, yang terakhirnya yang sekarang yang 2022 gitu. Terus untuk pekerjaan yang pejabatnya itu bisa menggunakan namanya atau menggunakan nama jabatannya gitu. Yang penting yang ada, masa gini, misalnya Pak gimana saya itu menggunakan nama jabatan, terus saya sudah diakhiri pengisian daerahnya, itu tidak jadi masalah gitu kan. Terus saya titipkan juga untuk riwayat pekerjaan itu bukan hal sesuatu yang penting. Ada hal lagi yang paling penting. Yang pertama, pengisian nama itu jangan sampai salah. Kedua, pemasukan ijazah itu jangan sampai salah. Ketiga, terus misalkan yang penulisan di daerahnya itu yang pakai tulis tangan itu wajib. Nah, itu pasti kalau ada yang kosong itu pasti diminta. Nah, terus ukuran dari daerah itu tergantung, misalkan kalau pas di-download ukurannya 4, berarti nanti di-upload juga menggunakan F4. Kemudian pas di-downloadnya menggunakan A4, jadi sesuai bukti fisiknya Pak gitu. Atau daerah. Nah, saya titipkan juga jangan terlalu mempermasalahkan untuk riwayat pekerjaan. Soalnya saya yakin setiap calon PNS itu mempunyai riwayat pekerjaan masing-masing dan berbeda-beda. Jangan hanya cuma di satu. Ada yang lebih penting lagi, itu yang tadi seperti saya katakan, penulisan nama, penulisan kualifikasi pendidikan, penulisan ijazah terakhir, terus misalkan ada tanggal penulisan di daerah itu tanggal SKCK sama tanggal bebas nabja. Soalnya kenapa? Kalau salah penulisan bebas nabja, misalkan penulisan nabja itu harusnya itu 1 Januari 2022. Ternyata Ibu menulisannya itu 1 Januari 2021. Itu otomatis nanti di aplikasinya itu ditolak. Karena kenapa? Karena bebas nabja itu sudah kadaluarsa. Nah, itu mau diperhatikan juga untuk kalau bisa kita fokusnya itu ke yang paling penting gitu kan. Walaupun daerah riwayat pekerjaan penting, cuma ada yang paling penting lagi selain itu. Gitu. Ya mungkin gitu aja dari saya. Korwil Cisaga. Cisaga. Waalaikumsalam. Kalau mic-nya diperbesar. Saya Sofi Pak dari Korwil Cisaga, izin bertanya mengenai riwayat pendidikan. Kebetulan saya kan dari Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah Purwakarta ya Pak. Nah, untuk akreditas yang pertama, pertanyaan yang pertama untuk akreditasnya yang dimasukkan akreditas kampus daerahnya atau UPI pusatnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, penandatangan ijazahnya itu dari mana ya Pak? Dari Bandung atau dari Purwakarta gitu? Pejabatnya kan ada 2 kebetulan. Terima kasih Pak. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ini untuk Cisaga, untuk akreditasi yang digunakan itu akreditasi prodi. Akreditasi prodi pada saat lulus. Jadi misalkan Ibu lulusnya itu tahun 2010, akreditasinya B, prodinya B, berarti itu B. Terus misalkan yang tahun sekarang 2021 akreditasinya A. Nah, yang dimasukkan itu yang pada saat lulus yang B itu. Nah, itu terus penandatangan ijazah, berarti kan Ibu mempunyai satu ijazah ya. 1 ijazah. Nah, itu biasanya paling kanan. Jadi tidak mungkin misalkan mempunyai 1 UPI mempunyai 2 ijazah.
ijazah ini mah Bandung, ijazah ini mah Purwakarta, atau ijazah tempat lain, berarti berdasarkan ijazah yang ada, yang Ibu pegang aja. Itu pejabat penantangannya. Misalkan pejabat penantangan biasanya yang paling kanan pejabat penantangan itu. Jadi tidak usah mempermasalahkan, yang penting fokusnya itu ijazah pada saat lulus, prodinya apa, berarti akreditasinya apa, terus pejabatnya itu yang menulis ijazah siapa, itu. Bisa. Maaf Bu, punten kirang ageng. Berarti ijazahnya yang sebelah kanan ijazah di ijazah kita gitu ya Pak, penanda tangannya. Iya. Ya, mengerti ya? Ya. Iya Pak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Lanjut Bapak Husni Tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih mau bertanya seputar ijazah. Yang diisi itu kan SD sampai S1 ya. Ya. Terus yang saya mau tanyakan, yang diuploadnya itu cukup yang S1-nya atau semuanya gitu? Cukup Termasuk S1-nya. Yang S1-nya. Tapi di-input semuanya ya kalau untuk di-input daerah semuanya, cuma yang di-upload cukup S1 dan tidak menggunakan angka 4. Jadi angka 4 tidak boleh dilampirkan. Terus akreditasi tidak boleh dilampirkan juga. Ya. Satu lagi Pak, yang ijazah itu kan ada rektor sama dekan. Itu yang dimasukkan rektor apa dekan ya? Yang paling kanan aja biasanya. Ada paling kanan, sebelah kanan. Yang paling kanan dekan, yang dekan. paling kiri rektor. Bisa menggunakan dekan yang paling kanan. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Lanjut Ibu Widi Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Widi dari Lakbok, Pak. Mau bertanya, apakah ada aturan untuk penamaan file atau soft file yang dikumpulkan maupun yang diupload, Pak? Itu saja. Terima kasih, Pak. Baik, untuk penamaan file, jadi waktu diupload itu bebas menggunakan nama file apa aja yang nanti masuk. Cuma nanti sebagai identitas, nanti yang dikumpulkan ke Dinas Pendidikan itu ada penamaan filenya. Itu penamaan file pertama kode, kemudian spasi, garis bawah, terus menggunakan nama peserta. Nah itu. Jadi misalkan Pak, gimana saya memasukkannya untuk upload tidak menggunakan nama file yang seadanya atau tidak menggunakan nama peserta, itu nggak apa-apa gitu. Kalau setelah diupload apapun nama filenya itu, kalau diuploadnya berhasil berarti itu sudah dan dapat dilihat kembali, itu berarti datanya sudah benar Bu. Ya, mangga sama-sama. Lanjut Pak Asep Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Deni dari SMP Negeri 2 Cisaga, Pak. Izin bertanya, Pak. Sebelumnya saya SK awal itu kan staf ya, Pak. Untuk jadi guru itu SK-nya tahun 2021. Untuk yang di-upload itu SK awalnya yang mana, Pak? Terima kasih. Khusus untuk P3K formasi guru yang diuploadnya itu hanya SK yang mengajar gitu kan, yang linear istilahnya. Untuk tenaga teknisnya atau misalkan tenaga operasi itu nggak usah dilapor, soalnya tidak linear dengan jabatan yang diampunya sekarang gitu, atau jabatan atau formasi sesuai dengan yang sekarang. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Saidah Banjarsari. Ibu Saidah. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bapak mau nanyain yang dilegalisir apa saja? Terima kasih.
Yang dilegalisir itu apapun yang Ibu inputkan di DRH itu dilegalisir. Nah, berkas kan nanti kan ada 3. Yang pertama berkas asli semacam SKCK, surat lamar asli, kemudian di copy 2. Nah, itu kemudian jadi berkas yang asli sama yang fotokopian itu nanti ke BKPSDM, yang satunya lagi fotokopian ke Dinas Pendidikan. Nah, apapun yang ada dicantumkan berkas menggunakan fotokopian berarti harus dilegalisir. Nah, terus yang di daerah kan Ibu memasukkan misalnya ijazah, terus misalkan ada transkrip nilai, ada SKCK, ada biodata yang lainnya, berarti Ibu harus dilengkapi dengan bukti fisiknya. Nah, itu bukti fisiknya itu fotokopi yang dilegalisir, Bu. Nah, itu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya Ibu Citra Putri Francisca. Ibu Citra. Silakan Ibu Citra. Assalamualaikum Mbak, mohon izin bertanya Pak. Citra ini. Diri Bapak. Bapak Citra. Oh, ini ada Bu Citranya di belakang Pak. Oh, nggak kelihatan soalnya. Ya, mohon bertanya Pak, izin bertanya untuk cetak DRH kan, ini harus A4 apa F4? Yang pertama, yang kedua untuk di DRH SK-nya input dari awal sampai akhir apa awal sama akhir aja Pak? Terima kasih. Udah gitu, Ya, Bapak Citra, ya. Untuk cetak DRH bisa menggunakan M4, cuma alangkah baiknya menggunakan M4, soalnya kadang kalau menggunakan A4, kadang ada yang terpotong, terutama untuk DRH riwayat. Soalnya DRH riwayat itu berbentuknya kan landscape panjang, itu misalkan kalau menggunakan A4, kadang misalnya kan itu nama bahasa Sunda mah kadang sebuntat gitu nanti. Langkah baiknya DRH itu DRH perorangan ataupun DRH riwayat menggunakan 4. Nah, terus misalnya gimana Pak, saya sudah menggunakan 4, kemudian sudah diupload atau sudah diakhiri, itu jadi masalah. Nah, terus untuk yang satu lagi, apa Pak, lupa lagi satu lagi? SK ya? SK pekerjaan. SK pekerjaan atau pendidikan? Ijazah pendidikan? Pak Citra, Bu Citra. Ah, udah. Udah ya? Udah, mungkin. Ya, lanjut. Udah, Selanjutnya Bapak Ade Ahmad Sudiana. Ayo Pak Ade. Pak Ade. Di-unmute dulu. Ya, sudah ya. Ya, mangga Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah SD sama MTS ya atau SLTP itu saya hilang. Jadi saya membuat ijazah surat keterangan pengganti dari Disdik dan yang MTS dari Kemenag gitu ya. Nah, di sana kan tidak ada tahun lulus sama nomor ijazah. Kemarin saya sempat bertanya, itu katanya pakai nomor surat keterangan sama tahun yang sekarang, yang surat pengganti atau bagaimana Pak baiknya? Ini untuk yang ijazah yang hilang itu kan, apabila nomornya itu tidak mempunyai sama sekali atau tidak ada pun bukti fisik yang menyatakan bahwa ijazah Bapak itu yang hilang itu nomor apa Pak, nah itu bisa menggunakan nomor sekarang.
Cuma apabila ternyata itu di database atau di data sekolah, nomor ijazah Bapak itu ada nomornya. Nah, kemudian nanti kan jadi menggunakan nomor yang itu aja gitu kan. Oh iya Nomor iya. ijazah hilangnya. Cuma misalnya apabila ternyata ijazahnya Bapak hilang, cuman Bapak tidak mempunyai data nomor berapa yang Bapak hilang ijazahnya itu, kita bisa menggunakan nomor ijazah penggantinya gitu. Jangan sampai nomornya itu kosong, ya, kan ada kasusnya berbeda-beda. Apabila nomornya masih ingat atau datanya masih ada, cuma bukti fisiknya hilang, berarti menggunakan nomor itu. Nah, kemudian berarti kan, ya nomor biasanya kan berikut kalau di data sekolah itu ada juga tahun lulus sama ininya, ada data nomor ijazah sama tahun lulusnya ada biasanya, gitu kan. Cuma misalnya kan kalau tidak ada nomor ijazahnya, yang dulunya lupa, tidak ada bukti fisik ataupun catatan apapun nomor ijazah Bapak yang hilang, bisa menggunakan suketnya, nomor suketnya aja gitu. Nomor suket sama tahun Titimangsa yang sekarang ya Pak? Cuma itu kalau hilang, kalau tidak ingat, misalkan bukti catatannya tidak ada, bisa menggunakan itu. Dengan catatan suket bukan berarti bukan ijazah asli gitu. Iya iya. Iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya Bapak Agus Mulyadi. Mangga Pak Agus. Agus Mulyadi, mangga. Bapak Agus. Anmut. Halo. Ya, mangga Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama Pak, saya mau nanya, dulu kan waktu bikin akun ada dua nama KTP sama nama ijazah. Nah, yang di nama KTP itu saya ternyata ada yang kelewat Pak, L-nya kurang L gitu, jadi Mulyadi, nggak Mulyadi. Tapi di yang ijazah mah udah bener, ada komplit gitu, Agus Mulyadi, ada L-nya. Nah ini gimana Pak? Ternyata pas mau ngisi DRH juga sama gitu, sama dengan yang di akun, yang nama KTP mah nggak ada L-nya, tapi yang nama ijazah mah ada L-nya. Ini gimana yang pertama? Terus yang kedua, istri saya kan udah meninggal Pak, apakah riwayat orang mertua itu harus masuk juga apa enggak kalau istri sudah meninggal gitu? Itu aja Pak, makasih. Ya, sama-sama Pak. Ya. Untuk nama Pak, nama misalkan di KTP-nya berbeda ataupun berbeda sama sekali, ataupun di KTP-nya menggunakan gelar, itu terjadi masalah. Yang penting Bapak waktu pengisian di DRH, nama sesuai ijazah ataupun ijazah terakhirnya itu sudah benar. Jadi harusnya itu di ijazah terakhir, misalkan Bapak S1, ijazah itu harusnya harus ada Mulyadi. Jangan muncul Mulyadi lagi. Nanti kan ada penulisan juga di DRH. Jadi tolong harus benar juga. Jangan sampai di KTP sudah kurang L-nya. Nah, waktu pengisian juga di DRH salah gitu kan. Nah, nanti patokannya itu apapun data untuk penama-nama berdasarkan inputan data di DRH sesuai dengan ijazah terakhir yang dimakan. Itu jadi masalah. Ya, jadi yang KTP mah nggak ngaruh ya Pak? Tidak ngaruh. Jadi untuk pendaftaran atau pembuatan NI nomor induk P3K menggunakan nama, tanggal lahir, berikut tempat lahir berdasarkan ijazah terakhir atau berdasarkan ijazah S1. Terus gini, untuk yang lain juga, apabila nama ijazahnya berbeda atau ada kesalahan, bisa melampirkan surat keterangan perbaikan nama disatukan dengan ijazah. Misalkan apabila di ijazah Bapak itu harusnya Mulyadi, ternyata di ijazah Bapak itu tercantumnya Mulyadi. Nah, otomatis Bapak harus melampirkan surat keterangan perbaikan nama. Nanti untuk diuploadnya ijazah dicantumkan juga perbaikan nama.
Ya, ya. gitu. Ini untuk semuanya juga gitu. Terus untuk istri, nah untuk istri misalkan bapak kan punya istri Meninggal. sudah meninggal, Ya. berarti tetap dicantumkan istri dan kategori Ya, ya. statusnya meninggal. Ya. Nah, ikan bapak nanti kan ada riwayat itu, Riwayat itu orang untuk mertua. orang tua, untuk Mertua, perempuan itu, mertua apabila mertuanya masih ada Ya. atau meninggal, tetap sebagai identitas gitu kan. Oh. Nah, soalnya kan istri bapak itu mempunyai orang tua juga. Oh iya, iya. Berarti harus masuk ya, Pak? Cuma Oh, statusnya iya. itu meninggal, berarti Oh, kalau iya, orang iya. tuanya meninggal atau mertuanya meninggal, status ini sebagai identitas. Masa Oh. bapak misalkan Oh, iya, mempunyai istri, walaupun Mm-mm. meninggal tidak mempunyai mertua gitu kan. Oh, iya, iya. Ya, Pak. Saya kira gak masuk. Untuk identitas Pak, untuk identitas gitu kan. Terus Yang penting lagi Pak, ya. satu lagi yang terakhir tadi saya waktu Bapak menjelaskan lagi ke belakang dulu itu tentang di keterangan kesehatan itu Pak, dua-duanya nomor harus dimasukkan. Ya, menggunakan apabila kolomnya masih cukup, ya, tidak terpotong, itu bisa dua-duanya dimasukkan menggunakan nanti pemisahannya garis miring. Oh. Cuma apabila dimasukkan ternyata itu mentok sama kolom terakhir, bisa menggunakan satu aja. Oh, itu terus, ini insidental gitu. Nama dokternya juga seperti itu Pak. Nama dokter tidak menggunakan insidental, jadi Oh, dokternya ya. itu tidak ditulis gitu kan. Enggak, kalau dua-duanya dimasukin gitu. Menggunakan ini garis miring. Oh, garis miring ya. Pemisah. Ya, ya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya Ibu Lia Herlian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau bertanya yang di data keluarga, yang nomor identitas yang dimiliki, yang kalau di saya WNA bukan WNI, Pak. Itu punya saya aja atau semuanya? Semuanya. Maksudnya Ibu kelahiran di mana Ibu lahirnya? Hah? Ibu lahirnya di mana? Ya di Ciamis, Pak. Oh, WNA ya, WNA asing. Enggak itunya tertulisnya di KTP tadi apa? Yang di data istri suami, yang itunya yang nomor identitas yang dimiliki WNA gitu Pak, yang tambah keluarga. Oh, harusnya WNI. Ya ini semuanya atau punya saya aja? Semuanya WNI Bu. Ada pilihan nggak Bu? Ada pilihan, bisa dipilih nggak? Bentar Pak. Enggak Pak, ini udah dari sana. Oh, dari sananya? Ya. Kalau misalnya muncul dari sananya nggak apa-apa, terjadi masalah. Yang penting datanya, yang penting tempat lahirnya Ibu di wilayah pemerintah Kabupaten Indonesia, Kabupaten Ciamis atau di Indonesia gitu Bu. Oh iya, ini mah yang data keluarga Pak, bukan yang saya yang data keluarga. Oh, data keluarga, misalnya kan suami. Ya, tapi di sananya WNA, yang nomor identitas yang dimiliki WNA. Orang bule apa? Orang bule mungkin Bu. Turki ya, turunan kidul. Perancis Pak. Perancis ya Bu. Perancis, Perapatan Ciamis. Banget SWS Bu, yang penting datanya sesuai namanya sesuai Bu. Oh iya Pak. Pak, makasih Pak. Selanjutnya Ibu Neneng Sri Mulyati. Unmute dulu Bu, unmute dulu. Iya, oke. Iya Pak, maaf lupa. Iya Pak, maaf. Ini pertanyaan saya Pak untuk mengisi riwayat kursus. Kebetulan kemarin sharing dengan teman-teman boleh memasukkan riwayat kursus dari sertifikat guru belajar katanya Pak. Nah, yang menjadi pertanyaannya, ketika saya memasukkan riwayat kursus guru belajar AKM, dalam pilihannya instansi penyelenggaranya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi jenis kursusnya tidak ada pilihan Pak, saya bingung harus ngisi apa gitu untuk jenis kursusnya.
Kemudian yang keduanya masih di riwayat kursus, ada lagi sertifikat guru belajar seri Merdeka Belajar, tetapi penyelenggaranya adalah Kemenristek, Pak, tetapi tidak ada pilihan di akun SSCN-nya. Itu gimana, Pak? Nah, kemudian satu lagi, Pak, boleh? Ini untuk suami istri yang sudah bercerai, apakah saya harus memasukkan nama, nik, dan semuanya tentang data diri suami dan mertua secara utuh gitu, Pak? Kalau misalnya tidak tahu gimana? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk riwayat kursus itu datanya itu tidak wajib, apabila ada bisa dimasukkan. Terus yang dimasukkan juga seadanya yang tercantum di sana. Jadi jangan terlalu mementingkan atau mengkhususkan untuk riwayat kursus. Yang penting ada aja, Bu. Masalah itu yang penting, misalnya kalau kursus berarti dimasukkan di sini. Nanti untuk di berkas juga, apapun yang dimasukkan di DRH atau di SSCN itu nanti berarti dilampiri dengan bukti fisiknya. Berarti nanti pemberkasan dilampirkan juga. Terus yang suami bercerai itu tetap dimasukkan, Bu. Itu kan. Dimana statusnya mereka bercerai. Nah ini untuk gimana, untuk data-datanya, untuk nicknya, misalkan ibu tidak tahu, minta ke suami, ternyata suami tidak memasukkan data-datanya. Itu cukup mencantumkan namanya aja, Bu. Nama misalkan nomor identitas KTP-nya bisa menggunakan 0 gitu, Bu. Nah, terus bagaimana yang itunya, yang data keluarga orang tua suaminya itu sama aja, namanya aja yang dicantum, Bu. Yang penting datanya ada, cukup menggunakan nama. Apabila nomor KTP atau nomor kakaknya tidak lupa atau tidak ada, Bu. Ya gitu, Bu. Bisa mengerti ya, Bu? Ya, sama-sama. Terus nanti untuk yang kalau ada yang bertanya gimana misalkan nama ayah berbeda di akte sama ijazah. Nah ini untuk yang lainnya juga ada pertanyaan itu, untuk nama ayah bisa menggunakan patokannya itu nama ayah tidak jadi masalah di akte sama ijazah berbeda. Yang penting namanya sebagai patokan untuk kriteria, masukkan aja nama berdasarkan KTP gitu. Untuk yang lainnya apabila kalau yang ada yang bertanya begitu. Ya itu udah, Bu. Ya. Oke, selanjutnya Bapak Herli, silakan. Sinyal. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini dari Masaning Taman Panjalu, Pak. Pak, maaf Pak. Ini saya mau tanya data pribadi, Pak. Tadi kan di ijazah SD sampai saya. Kalau sinyalnya itu bisa menggunakan di chat aja, Pak, di chat. Jelas, Pak, jelas ada, Pak. Putus-putus, Pak. Tanya putus-putus, Pak. Oh. Atau di chat aja, Pak. Bentar, Pak. Di chat aja. Iya. Di chat aja ya. Oh, di chat. Ya, di chat aja ya. Siap. Ya. Oke, selanjutnya Bapak Erwin TJ dari Kawali. Di unmute, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, izin bertanya, Pak. Saya Erwin Sumantri dari Kawali, ingin menanyakan yang pertama mengenai dokumen ya, Pak ya, dokumen keberkasan yang harus dikumpulkan. Ini kan tadi Bapak mengatakan harus dilegalisir ya, Pak ya, untuk yang jenisnya fotokopi. Nah ini ada kasus, Pak, yang
berdomisili di Tasik, untuk KTP-nya tidak bisa dilegalisir, Pak. Karena dari Disdukcapil sendiri itu tidak berkenan lah untuk melegalisir. Berbeda dengan Disdukcapil Ciamis, kita tidak ada masalah, alhamdulillah Pak, baik KTP, KK, dan lain-lain itu bisa dilegalisir. Nah, kemudian yang kedua mengenai pengisian data mertua yang sudah bercerai, Pak. Apakah tetap kedua mertua tersebut harus dimasukkan ataukah tidak, karena sudah berpisah lama, kemudian juga kakaknya juga udah beda. Nah, barangkali itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Pak Erwin saya akan menjawab untuk KTP. Jadi kalau setahu saya itu KTP, KK, terus akte yang sudah menggunakan QR code itu digital, biasanya itu berdasarkan peraturan surat edaran dari Kemendagri itu tidak bisa dilegalisir, gitu kan. Cuma ternyata saya juga nggak tahu kok ada yang di Capil Kabupaten ternyata beda-beda. Saya menyerahkan kepada Capil tempatnya aja, gitu kan. Saya tidak mewajibkan, misalkan ini wajib dilegalisir, ini wajib tidak. Khusus untuk yang KTP, KK sama akte itu aja. Terus yang lainnya kan berarti kan wajib. Terus untuk yang mertua, berarti itu mertua asli Pak. Gitu. Misalkan Bapak punya istri, nah istri itu mempunyai orang tua, nah itu sebagai mertua asli gitu kan. Otomatis gimana kalau yang mertuanya bercerai? Ya tetap yang itu yang ayah aslinya gitu. Nah terus untuk biodatanya, untuk NIK sama yang lainnya bisa menggunakan 0 aja Pak gitu. Yang penting ada namanya Pak. Ya, siap. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya Ibu Lilik RZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak. Untuk penguploadan surat keterangan upload keterangan ini Pak, psikometri ya, yang diupload itu kan halaman pertama atau beserta dengan laporan hasil tes psikometrinya Pak. Kemudian jika nama di surat keterangan hasil psikometri dengan laporan tes psikometrinya itu namanya agak sedikit berbeda dalam penulisan di tengahnya, itu akan jadi masalah atau harus saya harus bagaimana Pak? Itu saja Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik Bu, untuk psikometri itu kan misalkan untuk tes rohani ya Bu ya? Terus. Nah, jadi tes itu ada 2 macam, tes jasmani dan rohani. Yang dilampirkannya itu surat keterangan dokternya. Jadi tes jasmani 1 lembar, nah rohaninya 1 lembar, itu yang sudah surat keterangannya bahwa itu menyatakan sehat rohaninya, itu aja. Tidak usah sama lampirannya paling bawah, itu tidak usah Bu. Oh, berarti tidak usah dengan laporan hasil tesnya ya Pak? Iya, tidak usah. Cuma surat keterangannya saja. Nah, untuk diupload itu, tapi nanti untuk di berkasnya, berkasnya itu kan bukti fisik asli, nah itu tetap dilampirkan semuanya. Iya Pak. Oh iya. Nah, terus untuk nama yang, ya sama-sama. Untuk nama Bu, ya nama misalkan ada berbeda sedikit, itu aja masalah. Iya. Soalnya takutnya gini, misalkan kecuali namanya berbeda, seharusnya namanya itu Ibu Lilik, ternyata ibunya jadi Ibu Yanti. Nah itu tetap harus diperbaiki gitu. Kalau sedikit tidak jadi masalah. Jangan sampai misalkan totalnya karena banyak, terus misalnya proses perubahan namanya itu lama, jadi menghambat ke ibunya gitu. Ya itu. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya SDN Negeri 3 Jalatra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak, saya kan di ijazah S1 tuh ada 2 tanggal. Yang pertama itu tanggal kelulusan. Nah, di bawahnya lagi ada tanggal titik mangsa dikeluarkannya ijazah. Nah, yang baiknya diinput yang mana? Tanggal lulus.
Enggak lulus. Ya terima kasih Pak. Iya, satu. Iya di sok ku teteh we. Baca. Ya, Bu. Entas, Bu. Oke, Bapak Angkos. Pak Bangkos, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, Pak. Yang pertama, untuk data saudara kandung, Pak, apakah diisi semua saudara kandung atau cukup sebagian? Soalnya kan saya saudaranya ada 10 gitu misalnya. Apa harus 10, apa cukup 3 saja atau semua wajib diisi? Semua, Pak, keluarga. Semua. Semua keluarga. Kemudian untuk hard copy berkas ijazah SD sampai SMA, saya SD sampai SMA kan nilainya berbeda Pak ya, berpisah. Itu dilampirkan harus diaglisir apa cukup ijazahnya saja yang untuk di berkas? Itu saja Pak, terima kasih. Ya Pak, kalau untuk tadi yang saudara itu berarti saudara semuanya Pak. Jadi yang sekandung itu saudara walaupun ada 10 untuk di riwayat keluarga itu dicantumkan. Terus untuk ijazah berarti itu satu paket Pak gitu. Nah, misalnya satu paket gitu kan. Gitu. Kalau satu berarti ijazah SD, SLTP sama SLTA. Kemudian untuk yang ijazah terakhir. Nah, itu untuk apabila yang sudah pernah kuliah di D2 itu kalau nggak usah dicantumkan untuk D2-nya, cukup S1-nya aja. Nah, itu terus. Satu lagi Pak, Ya. untuk hard copy data saudara kandung apa dikumpulkan apa cukup data di SSN-nya saja Pak? Untuk saudara itu tidak usah dikumpulkan, yang penting data pribadi kita aja Pak. Berarti kan kita, istri, sama anak. Untuk orang tua, untuk saudara, untuk mertua itu tidak usah gitu Pak. Tidak usah dikumpulkan Pak. Iya. Matur nuhun Pak. Mangga sami-sami. Raja Desa, mangga. Burian, mangga Burian Juniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya izin bertanya ya, kan saya itu anak ketiga, tapi di akte ada kesalahan penulisan jadi anak ke-1. Nah, apakah aktenya itu harus dibetulkan? Karena emang kalau harus dibetulkan memerlukan waktu yang lama. Apakah boleh nanti di berkas melampirkan akte yang masih belum dibetulkan gitu masih anak ke-1, harusnya anak ke-3, tapi di DRH udah ditulis ada saudara kandung 2. Udah, Bu Yan? Udah? Ya, sudah Pak. Iya. Untuk masalah akte, itu tidak usah dibetulkan seadanya saja. Nah, soalkan untuk masalah biodata ini tidak ada penulisan anak keberapanya. Yang penting data kita sama data saudara kita. Tidak usah dibetulkan. Ya tidak jadi masalah gitu, walaupun di aktenya ada kesalahan penulisan anak keberapanya. Ya. Terima kasih Pak informasinya. Selanjutnya Redmi. Ini Redmi ya? Redmi. Ibu Redmi. Ibu Redmi. Bapak Redmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak, izin bertanya. Yang pertama perihal untuk foto Pak, ketika foto udah sesuai tidak diganti apakah tidak apa-apa Pak? Ketika yang kemarin pas waktu pendaftaran sudah sesuai dengan latar merah kemudian baju putih Pak. Kemudian untuk yang kedua untuk akta 4 Pak, untuk ijazah itu apakah disatukan PDF kan untuk DRH-nya diuploadnya? Sudah Pak?
untuk foto Pak, ketika udah sesuai, apakah itu harus diganti kembali Pak dengan yang terbaru? Kemudian untuk yang kedua, untuk upload di DRH untuk ijazah, akta 4-nya apakah disatukan Pak, dikirimkan, diupload? Ya. Begitu aja. Ya, makasih Pak. Untuk foto, diusahakan foto yang terbaru, jangan sampai foto yang lama dimasukkan juga. Kemudian ukurannya juga seperti yang sudah saya bilang itu harus yang sesuai, misalkan harus menggunakan ukuran misalkan 46 dan harus di cropping sesuai dengan bukti fisiknya. Yang diusahakan foto yang terbaru Pak, misalkannya. Jangan sampai menggunakan foto yang lama waktu dulu daftar, fotonya itu waktu SMA, gitu kan. Berarti foto yang terbaru. Terus untuk ini, untuk di-upload dan untuk ijazah, itu yang di-upload itu untuk poin ijazah itu hanya ijazah terakhir. Untuk akta 4 tidak boleh dilampirkan. Kemudian untuk akreditasi itu tidak boleh dilampirkan juga. Cuma ijazah terakhir, ijazah sarjana atau ijazah yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan sesuai dengan penetapan formasi. Ya. Oh iya, Itu, baik ya. Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya Bapak Erwin PJ Kawali. Ya, terima kasih. Izin bertanya kembali, Pak. Berkaitan dengan perceraian, Pak, karena yang japri ke saya rata-rata ini yang kasus perceraian, Pak. Saya sendiri bingung ya menjawabnya. Nah, ya ini yang pertama, Pak, yang mengenai cerai itu sudah bercerai secara agama, Pak, tapi belum ke ranah negara begitu. Nah, di KTP dan dokumen yang lain itu masih berstatus ya menikah, termasuk juga pada saat daftar ke SSCSN. Nah, sekarang statusnya sudah bercerai secara agama. Nah, apakah harus yang diisi itu data yang sekarang, Pak, aslinya, atau sesuai dokumen saja menikah gitu? Atau bagaimana, Pak? Data yang diakui oleh negara, Pak. Jadi kalau statusnya secara negara masih sah, itu dokumentasi secara negara itu harus dimasukkan. Harus dimasukkan. Itu kan tidak diakui. Jadi pegawai itu fisiknya adalah secara administratif. Nah, jadi administratif berdasarkan data yang ada. Jadi tetap dimasukkan, Pak. Jadi tetap dimasukkan, Pak. Ya. Jadi statusnya untuk saat ini karena belum terdaftar ya, status yang jelasnya di negara, ya kita menggunakan status yang sesuai dokumen pelaku ya, Pak ya. Masih menikah begitu. Iya, menikah. Ya. Ya, itu. Kemudian untuk sertifikat, Pak, sertifikat kursus atau pelatihan. Nah, apakah fotokopinya ini perlu dilegalisir, Pak, atau tidak, Pak? Kalau dokumen yang lain kan harus ada legalisir. Kemudian yang pertanyaan ketiga mengenai yang ijazahnya bukan dari pendidikan, Pak. Jadi S1-nya misalnya S1 biologi murni, otomatis kemudian mengikuti kuliah tempat di Uniga, dan berikutnya memperoleh sertifikat pendidikan. Nah, apakah ketiga dokumen ini harus digabungkan dalam satu file PDF atau cukup ijazah dan serdiknya saja, Pak? Barangkali itu saja, Pak, 3 pertanyaan dari saya. Ya, baik Pak. Untuk sertifikat di kursus itu tidak perlu untuk dilegalisir, Pak. Seadanya itu. Terus yang kedua, yang tadi untuk masalah ijazah, jadi ijazah yang dimakan itu ijazah walaupun dia itu bukan ke pendidikan, kemudian dia punya sertifikat pendidik. Nah itu terus sertifikat pendidiknya itu menjadi poin jadi 500. Berarti yang nanti yang diunggahnya itu di kolom ijazah itu ijazah sama sertifikat pendidiknya. Nah, kenapa akta opat? Soalnya akta opat itu sekarang sudah tidak digunakan lagi, Pak, sudah tidak diakui gitu. Ya berarti cukup 2 aja gitu kan. Jasa dan sertik ya. Iya, Pak. Ya, ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Baik, selanjutnya Farwil Cisaga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, ini hanya untuk memastikan saja, untuk pengisian di daerah kan ada status keluarga yang saudara kandung. Nah, saya kan memakai kartu keluarga ikut bersama ibu. Jadi di kartu keluarga itu ada ibu saya, kakak sama saya, kakak perempuan. Nah, sedangkan kakak perempuan saya itu kan sudah menikah. Nah, untuk pengisian NIK sama nomor kakaknya itu, apakah yang kakak perempuan saya itu diisinya pakai kakak yang ada di sama ibu saya atau sama keluarganya gitu? Keluarganya. Berarti yang sama keluarganya, bukan yang sama saya sama ibu saya gitu, Pak? Iya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Hanya memastikan saja. Baik, selanjutnya Ibu Dede Ratnici. Assalamualaikum Pak. Salam. Mau izin bertanya, ini kan saya ngajarnya di 2 sekolah Pak. Itu yang SK yang digunakan gimana ya Pak untuk SK awal dan akhirnya? Itu aja Pak. Oke, makanya tadi kalau ada pertanyaan rekan-rekan disimak ya. Tadi sudah dibahas Sama Pak Dedi, kalau memang tadi 2 sekolah, itu SK awalnya di sekolah yang mana, berarti SK akhirnya di sekolah yang mana, kalau ada 2 sekolah. Itu ya, itu pertanyaan umum dari tadi diperhatikan. Jadi mohon untuk hasil Zoom ini, pertanyaan yang menyangkut pribadi dan data itu dicatat. Tadi kebanyakan mengenai surat keterangan pekerjaan itu sudah berkali-kali dibahas. Terus mengenai pengisian daerah nama itu sudah berkali-kali dibahas. Jadi tolong dicatat. Nanti tugas ibu, bapak ini menginformasikan ke rekan-rekan yang lain. Karena yang ikut Zoom itu kan ini hanya perwakilan. Jadi tidak semuanya ikut. Ya, jadi tadi udah dibahas SK awalnya di mana, nanti SK akhirnya di SD mana. Nanti kalau 2 sekolah itu, ya tadi udah dibahas. Gitu Bu Dede. Ya. Iya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Lanjut, ada lagi? Baik, ada lagi Bapak Ibu. Saya sekarang. Kami tos teu aya, panginten mangga Bapak moderator, Bapak Yusak. Baik, terima kasih kepada para narasumber, kemudian Pak Kabid juga Pak Kaban. Mungkin untuk sesi tanya jawab ini kita diakhiri, dan kemudian untuk yang masih belum jelas terkait pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang Bapak Ibu tanyakan, bisa nanti mendatangi ke BKPSDM ataupun nanti kita akan share linknya di YouTube ya Pak Angga ya, nanti dibuatkan videonya untuk nanti kalau ada yang masih nggak jelas. Kalau tidak ada lagi, mungkin saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu bisa dipersilahkan meninggalkan room ini. Dia konser langsung live ya? Konser banget live. Aduh. Bagus ya. Bagus Biar aku cebetan suwe-suwe jangan ditutupan.